syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembahmu. Yesus, ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Apa kabarnya? Saya percaya Bapak Ibu Saudara di tempat saudara pasti baik dan sehat. Amin. Karena kita percaya kita ada di dalam perlindungan penyertaan Tuhan Yesus yang luar biasa. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan sangat diberkati. Firman Tuhan Yesus Kristus, kebenaran yang akan disampaikan, dikabarkan dari tempat ini. Yang judulnya pemulihan yang memerdekakan setiap kita. Terimalah kebenaran ini, kita semua akan bersuka cita. Kita juga akan diberkati lewat tubuh dan darah Yesus. Dengan sukacita kita terima, Ia akan memberikan kepada kita pengampunan dosa, penebusan yang kekal. Dan juga kita akan menerima minyak sebagai tanda kesukaan dari Bapa di sorga. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, siapkan Alkitab saudara sebelum kita mulai ibadah. Siapkan roti, siapkan anggur, dan juga ada kesempatan buat Bapak Ibu Saudara, bagikan link yang saudara terima kepada saudara, rekan, sahabat, sehingga mereka juga diberkati berkelimpahan, sama seperti kita telah diberkati. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai beribadah, saya mengajak saudara Bapak Ibu untuk berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu, kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga, dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa yang di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji-Mu ya Bapa, dan kami hidup di dalam segala kelimpahan-Mu. Kami bersyukur, kami telah menerima perlindungan-Mu yang sempurna. Dan kemanapun kami pergi dan melangkah, kami pasti dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru, untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, aku menyerahkan seluruh rangkaian ibadah online service dari Grace of Christ ke dalam tangan-Mu hari ini. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu, anak-Mu yang terkasih, Bapak Dr. Yosua Tumakaka, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi setiap perkataannya. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, kami semua yang melayani juga diurapi Roh Kudus. Penuh kuasa, penuh kasih karunia.
Dan kami percaya kabar baik yang kami sampaikan dari tempat ini akan menjangkau sebanyak-banyaknya jiwa untuk dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya, di tempat saudara bersama saya katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Sama-sama yang bersuka cita kita musyarakan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Di pagi hari yang indah ini, kami mau menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Melihat renungan setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur sebab anugerah-Mu yang tercurah, yang Engkau berikan untuk setiap kami. Bahkan kasih Yesus yang abadi selalu dan selalu mengalir dalam setiap kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Sebab firman-Nya berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terima kasih Tuhan. Kami akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Sebab Engkau yang memimpin langkah setiap kami. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Segenap hatimu katakan, ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan, tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan.
lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mari beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama katakan, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mari sembah Tuhan. Yesus, Yesus, Roh-Mu mengangkatku bagai Raja Wali. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Kaulah Raja segala raja. Yesus, Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam kesesakan, Engkau yang melegakan kami. Di dalam ketidakpastian, Engkau yang menjadi pengharapan kami, Yesus. Bahkan di dalam kesakitan, Engkau yang menjadi penyembuh kami. Terima kasih Yesus. Engkau yang memimpin setiap langkah kami. Engkau yang selalu beserta dalam kehidupan kami. Dengan kasih karunia-Mu, Engkau memimpin setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Sebab kami tak mampu berjalan sendiri Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku tahu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku bagimu Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami sangat berterima kasih. Betapa kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga kami sekarang menerima damai sejahtera. Maka biarlah dimanapun suara ini didengar atau siapapun melihat acara ini, dapat bersyukur karena kasih Bapa yang besar di dalam Yesus Kristus. Karena Engkau telah berkorban memberikan tubuh-Mu dan darah-Mu mati di kayu salib, agar kami memperoleh hidup dan memperoleh pemulihan. Dan biarlah hari ini yang sakit disembuhkan, yang luka dipulihkan, dan kami semua diberkati. Karena Yesus Kristus penuh kasih karunia dan kebenaran. Roh Kudus berfirmanlah,
Dan kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Kuduskan lidah bibirku yang terbatas ini untuk memberitakan firman-Mu yang tanpa batas, yang tanpa syarat, yang diberikan kepada kami karena kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berterima kasih. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus, Yeshua Mashiach. Haleluya, bersama-sama dengan sukacita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kita senyum dulu yang lebar. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita tentunya di minggu yang lalu baru saja merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan minggu lalu kita sudah belajar dan memahami juga bagaimana ketika deklarasi kemerdekaan dikatakan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, masih ada penjajah, masih ada orang-orang yang menduduki tanah Indonesia, tetapi deklarasi itu dilakukan bukan karena penjajah sudah pergi, tapi karena kita memutuskan, menetapkan dan percaya bahwa ini adalah hak kita untuk kita memperoleh kemerdekaan. Itu sebabnya kita sekarang mau benar-benar memperoleh pemulihan di dalam kemerdekaan itu. Karena apa artinya merdeka jika kita tidak dipulihkan sempurna. Dan yang namanya pulih sempurna kita menjadi utuh seperti yang Bapa kehendaki. Nah, itu sebabnya firman Tuhan hari ini kita ada judul atau menerima judul pemulihan yang memerdekakan. Bersama-sama saya kita baca pemulihan yang memerdekakan. Jadi di dalam pemulihan kita dimerdekakan, benar-benar dibebaskan. Kita tidak lagi menjadi budak. Tidak menjadi budak dosa, tidak menjadi budak yang jahat, tidak menjadi budak uang, tidak menjadi budak siapapun juga, tidak menjadi budak masa lalu, tidak menjadi budak perbuatan dosa kita, tapi menjadi hamba kebenaran yang memerdekakan. Mari kita baca tulisan Nehemia pada pasal yang ketiga ayat yang pertama. Satu ayat, Nehemia pada pasal 3 ayat yang pertama. Demikian firman-Nya. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananil. Hananael. Dan satu ayat ini luar biasa karena Nehemia. Teks Ibraninya Nehemyah. Yah itu menunjuk kepada Bapa, pencipta langit dan bumi yang mengasihi kita. Nahum artinya comfort, nyaman. Dan Nehemia ini berbicara bangsa Israel yang sudah pulang dari pembuangan dan membangun kembali bait suci. Supaya kita memahami bahwa tulisan ini suatu gambaran yang menunjukkan betapa Bapa mengasihi umatnya, mengasihi kita sendiri, anak-anaknya. Kenapa? Karena kita sekarang terhitung menjadi anak-anak Bapa seperti Abraham beriman. Artinya kita tidak menjadi orang-orang yang dikasihi Bapa karena hukum Taurat, tapi karena iman seperti Abraham beriman. Abraham beriman dengan cara apa? Dia mendengar janji Bapa yang tidak mungkin dia dapat terima dari kekuatannya sendiri. Tetapi dalam hatinya dia mengatakan, ya aku percaya. Kemudian ketika dia tidak sanggup menerima atau percaya kepada janji Tuhan kepada tanah yang begitu luas, begitu dahsyat diduduki oleh bangsa-bangsa yang kuat, Tuhan menyediakan korban dan dia tertidur. Gambaran deep sleep, rest. Untuk percaya bahwa Tuhan sanggup menggenapi janjinya karena dia yang berkorban untuk menggenapinya. Jadi ini berbicara tentang Nehemia. Bapa yang merasakan nyaman, Bapa yang rest, Bapa yang sukacita. Kenapa? Karena umatnya kembali. Dan yang kedua, karena bait sucinya akan dibangun. Jangan lupa Tuhan Yesus pernah berkata, rombak bait suci pada hari ketiga aku akan bangun kembali. Dan yang disebut bait suci adalah tubuhnya, kamu dan saya. Itu sebabnya di masa pandemi ini kalau orang tidak mengerti, orang tidak paham bahwa yang memang mau dirobohkan itu adalah tubuh fisik. Ini bukan peperangan rohani. Ini lebih kepada peperangan fisik. Karena yang mau dirobohkan adalah tubuh. Dan yang mau dirobohkan sebenarnya umatnya Tuhan. Tubuh umatnya Tuhan. Kenapa? Tanpa tubuh Roh Kudus tidak bisa berdiam. Roh Kudus berdiam di dalam tubuh ini. Tubuh ini dibayar mahal. Dan tubuh ini adalah bait suci.
Makanya dikasih gambaran tentang tulisan Nehemia. Nehemia, Bapak merasa nyaman. Bapak tidak merasa nyaman kalau ada uang banyak. Bapak bukan merasa nyaman kalau tidak ada penyakit atau ada penyakit, bukan itu. Bapak hanya bisa merasa nyaman kalau dosa sudah selesai. Dan di situ dikatakan ada Imam El-Yasib. Kalau ketemu El meaning God. God of Israel. Yasib artinya pemulihan. El-Yasib artinya pemulihan yang berasal dari El, dari God. Jadi ini caranya Tuhan memulihkan. Apa cara Tuhan memulihkan? Yang pertama, dia rapikan pintu gerbang domba. Pintu gerbang domba itu pintu gerbang di mana domba-domba yang akan dikorbankan bisa masuk. Untuk apa? Untuk dikorbankan. Makanya kalau kamu mendengar ketika atau membaca kitab Matius, ketika Yohanes Pembaptis mendeklarasikan nubuatan Yesaya, di dalam Yesaya pada pasal 40 dikutip oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes bilang luruskan jalan bagi Tuhan. Kita akan baca di dalam Yesaya pada pasal 40, kita baca demikian firman-Nya. Yesaya 40 ayat yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara, jalan raya bagi Bapa kita. Ini saya kutip atau saya baca untuk kita semua supaya kita paham. Karena perjanjian lama belum ada Yesus. Berarti kita berbicara Bapa yang adalah roh yang tidak dipahami oleh umatnya. Tapi sudah dinubuatkan, persiapkan jalan. Tuhan ngapain perlu dipersiapkan jalan? Tuhan berkuasa, dia ngomong juga jadi, ngapain mesti dipersiapkan jalan? Ngapain mesti diluruskan? Dia ngomong juga beres semuanya. Tapi ada satu jalan yang Tuhan tidak bisa buat bagi dirinya sendiri. Ada satu jalan yang Tuhan tidak bisa lakukan dengan kuasa perkataannya sendiri. Kenapa? Karena jalan yang dia maksud adalah jalan supaya segala dosa dapat dihapus. Sehingga dia bisa Nehemia. Sehingga dia bisa nyaman. Sehingga dengan demikian dia bisa memeluk kembali umatnya. Dia bisa mengasihi dengan bebas. Dia bisa menganugerahkan kasih karunia dengan berlimpah-limpah. Karena apa? Karena dosa sudah selesai. Tidak ada yang bisa menyiapkan jalan kecuali kita. Dengan cara apa kita menyiapkan jalan itu? Dengan cara kita percaya bahwa inilah yang Tuhan rindukan. Inilah yang Tuhan inginkan. Apa? Bahwa semua dosa manusia. Jadi kalau ada 6 miliar manusia sekarang atau 7 miliar lebih. 7 miliar dosa termasuk semua dosa manusia yang pernah hidup. Sejak dari zaman Adam. Semuanya perhitungan dosanya dipindahkan, diakui kepada Yesus. Semua dosa diakui, semua dosa diakui menjadi dosanya Yesus. Untuk bisa mengakui dosa itu perlu jalan. Dan jalan itu yang siapkan adalah Yohanes Pembaptis. Karena waktu Yohanes Pembaptis mau membaptis, orang-orang harus datang kepadanya mengaku dosanya. Makanya waktu Yesus datang ke hadapan Yohanes Pembaptis bilang, aku gak bisa baptis kamu. Kamu yang harus baptis aku. Karena Yohanes Pembaptis tahu Yesus tidak ada dosa. Tapi Yesus katakan, demikianlah hendaknya kita menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Kata seluruh kehendak Bapa di dalam bahasa aslinya menggunakan kata diakoni, artinya kebenaran. Kebenaran, righteousness di dalam teks Inggrisnya. Biarlah kita menggenapi seluruh kebenarannya Bapa. Apa seluruh kebenarannya Bapa? Seluruh kebenarannya Bapa yaitu semua dosa ditanggungkan kepada anak domba yang akan dikorbankan. Dengan pemahaman ini biarlah kamu bersuka cita. Kamu bersyukur. Kenapa? Karena Yesus telah datang merendahkan diri. Kamu mengatakan, Pak, saya banyak dosa. Dulu juga saya duduk selalu paling belakang. Kenapa banyak dosanya? Gak berani lihat darah Yesus. Karena lihat dosa, bukan lihat kasih. Lihat kekudusan Tuhan. Kalau sekarang di dalam komunitas kita kan kita menyebutnya tubuh dan darah Yesus. Kita tidak menyebut perjamuan kudus karena memang Yesus mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Dan saya sendiri dulu
Kalau diajak perjamuan kudus melihat dosa karena melihat kekudusan Yesus. Jadi aduh saya dosa. Aduh Yesus disalib karena dosaku. Yesus digebukin karena aku salah. Tapi sekarang aku melihat tubuh darah Yesus. Aku melihat kasih. Aduh Tuhan Yesus mengasihi aku. Aku yang berdosa dikasih. Aku yang berdosa dosaku ditanggung. Dan inilah pemulihan dari Bapa. Yang pertama percayalah. Kamu pasti dipulihkan, kamu pasti dimerdekakan. Bukan karena kamu berbuat baik, bukan karena aku berbuat baik. Tapi karena Bapa menetapkan untuk mengasihi kamu karena Yesus. Percayakah kamu bahwa Yesus telah berkorban, digantung, disalib untuk tanggung dosa kamu, tanggung dosa kita, tanggung dosa saya. Saya percaya. Dan jika kamu percaya, apabila kita percaya, berbahagialah. Karena kamu pasti dipulihkan, kamu pasti dimerdekakan. Itu sebabnya kemudian Yesus ketika dia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Ada suara, inilah anakku yang kukasihi. Artinya apa? Artinya dia tidak berdosa, tidak bercacat celah. Kemudian dikatakan kepadanya lah. Nya siapa? Yesus yang sudah ditenggelamkan. Yang Yesus yang telah menjadi dosa. Aku berkenan. Berkenan apa? Berkenan untuk dikorbankan. Supaya dengan demikian ada korban yang dikorbankan. Supaya semua dosa selesai. Itulah sebabnya ketika dikatakan Nehemia, bangsa Israel kembali dan bait suci dibangun. Yang pertama dibangun adalah pintu gerbang domba. Supaya domba korban itu bisa masuk. Dengan bahasa kita sekarang, buka hatimu dan jadilah percaya. Izinkan kasih itu melimpah syukur, melimpah-limpah atas hatimu. Dan hati kita supaya bisa selalu bersyukur. Karena Yesus sudah dikorbankan bagi kita. Kita tadi sudah baca Yesaya 40. Kalau kita baca Yesaya 40 kita bisa mengerti Yesaya 41-nya ada janji. Jadi sesudah Tuhan kasih tahu nubuatan luruskan jalan bagi Tuhan. Yesaya 41-nya ada janji. Mari kita baca di dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10. Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Stop, dari cara tulisnya kita udah ngerti keturunan Abraham ditulis yang terakhir. Karena keturunan Abraham bukan tentang Israel dan Yakub, tentang kita. Orang-orang yang percaya seperti Abraham beriman. Katakan amin. Tersenyumlah yang lebar. Ayo kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita dipilih, bilang dipilih. Jadi bukan kita yang pilih, dia yang pilih kita. Keren banget. Teks kitab Galatia menggunakan diadopsi. Adopsi itu yang memilih, yang punya kuasa untuk mengadopsi. Jadi berbahagialah kita telah dipilih. Ayat berikutnya Pak. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Aduh, ini perkataan yang luar biasa banget. Saya sendiri secara pribadi tidak sempurna dalam hidup, dalam rumah tangga, di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi perkataan aku tidak menolak engkau itu keren banget. Saya merasakan bahwa ada damai sejahtera yang selalu dapat menerima saya tanpa syarat karena kasihnya. Dia tidak memilih untuk bilang, lu jelek lu pergi. Enggak, dia pilih. Dulu kita jelek dipilih. Sekarang kita dikasihinya terus menerus. Luar biasa. Saya dulu menganggap diri saya itu kayak, kalau zaman dulu ya kita masih suka baca koran, kan ada koran pos kota tuh. Kan koran pos kota tuh kan ada bagian iklan-iklan. Dan iklan-iklan itu kan suka kadang-kadang dipakai buat bungkus-bungkus di pasar basah. Pasar basah bungkus ikan, bungkus daging yang masih basah-basah. Saya dalam bayangan saya tuh kayak kertas koran isinya iklan-iklan gak jelas gitu, bungkus ikan, bungkus daging dibawa ke dapur, sampai di dapur sama pembantu dibuang tempat sampah. Ntar sampai tempat sampah dibuang kotak sempat sampah di luar, habis itu dibuang sampah ke truk yang lagi diangkat. Kertasnya jatuh, udah jelek, diinjek-injek, kena hujan lagi, udah hancur. Tapi dalam keadaan kayak gitu Tuhan masih angkat juga, Tuhan pilih. Saya selalu merasa diri saya begitu, makanya saya tidak pernah memberitakan yang lain selain memberitakan bahwa dosamu sudah diampuni. Masalah manusia tidak berubah, sakit, miskin, bangkrut, kayak gitu-gitu terus. Tapi bagi Tuhan itu gak pernah menjadi masalah. Bapa bermasalah dengan dosa. Dan apabila kamu percaya bahwa dia datang bukan makanya semua mujizat dilakukan sebelum disalib.
Dia tidak perlu disalib untuk semua mujizat. Dia tidak perlu disalib untuk bangkitin Lazarus. Karena Lazarus walaupun bangkit bisa mati lagi. Tapi dia harus disalib supaya kamu tidak bisa mati lagi. Aku tidak bisa mati lagi. Itu sebabnya dia bilang, aku tidak pernah menolak kamu. Pegang jantungmu, katakan, Tuhan tidak pernah menolak aku. Amin. Datang kepada Yesus. Selalu rengkuh kasihnya, selalu terima kasihnya, selalu percayakan kasihnya. Dia sangat mengasihi kamu, dia tidak pernah meninggalkan kamu. Ada beberapa orang memberi kesaksian tentang masa pandemi dan bertanya, Tuhan di mana? Itulah sebabnya di dalam komunitas kita ada doa grace prayer, tuntunan doa grace prayer. Orang suka tanya, doa kok dibaca? Grace prayer memang tidak ditujukan kepada orang yang pinter doa. Grace prayer itu ditujukan buat orang kalau sudah tidak bisa doa tinggal baca. Grace prayer itu ditujukan supaya bangun pagi baca supaya kita menginstall firman itu ke dalam otak belakang kita. Otak depan kita ini otak cerdas yang bisa mikir. Tapi begitu baterainya habis kita capek, dia nggak bisa mikir. Tapi dalam keadaan nggak bisa mikir, kenapa kita bisa mikir utang, bisa mikir nanti gimana? Itu munculnya dari otak belakang bukan otak depan. Jadi kalau otak belakang isinya semua yang jelek-jelek masalah hidup, kita akan lemah. Nah, grace prayer itu tujuannya menginstall otak kita dengan perkataan-perkataan firman. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal. Kayak gitu, terinstall. Dikuduskanlah nama-Mu, terima kasih nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami menerima pengampunan dosa. Kami menerima keselamatan. Jadi kalau ada semua yang jelek-jelek nyerang kita, di otak kita ada benteng, gak bisa kita diserang. Supaya kamu memahami, karena Yesus memberi jaminan itu dengan cara apa? Dia berkorban. Dan karena korbannya itu Bapa tidak pernah menolak kita lagi sampai selama-lamanya. Saya rasa kita layak untuk tersenyum yang lebar. Kita tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Kita gak pernah ditolak lagi. Kita dikasihi sama seperti anak hilang. Masih bau babi, masih belum mandi dari jauh. Bapaknya rengkuh, dia cium, dia peluk dia. Dan biarlah kita menjadi percaya. Nah, di dalam ayatnya yang ke-9 dan ke-10 dikatakan demikian. Pada ayatnya yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Bapamu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan, membawa kemenangan. Jadi bukan masalah dihilangkan, tapi kamu dan saya dipegang sama Tuhan. Banyak orang yang mengatakan kita harus pegang Tuhan. No. Tuhan yang pegang kita, bukan kita yang pegang Tuhan. Kita harus pegang Roh Kudus. No, Roh Kudus yang pegang kita. Tuhan yang pegang kita membawa kepada kemenangan. Melalui apa? Jalan-jalan yang harus kita lalui. Pak, gimana aku gagal? Kegagalan tidak bisa menyetop berkat Tuhan. Kegagalan tidak bisa menyetop janji Tuhan. Kita hanya bisa benar-benar gagal jika kita stop percaya janjinya. Kita tidak bisa gagal karena kegagalan kita akan menjadi jalan untuk menerima berkat yang lebih besar ketika ada pertumbuhan di dalam diri kita. Dulu kita disakiti, rasa sakit. Sekarang kita disakiti, tidak rasa sakit, itu namanya ada pertumbuhan. Dulu dikecewakan, kecewa. Dulu disakiti, berubah perbuatannya. Sekarang dikecewakan, disakiti, tidak berubah, tetap kepada tujuan. Itu namanya ada pertumbuhan. Bagi Tuhan semua pertumbuhan karakter kita di dalam Kristus itu matter, itu penting. Bagi Tuhan semua penambahan-penambahan kepemilikan tidak menjadi penting karena semua itu tidak berharga di mata Tuhan. Itu fasilitas. Fasilitas boleh dipakai, boleh enggak. Tapi yang di dalam ini sangat berharga karena Dia pilih kita untuk mengasihi kita dengan darahnya. Dia mau kita benar-benar percaya bahwa kita direngkuh, kita dipeluk, kita dikasih. Dan Dia katakan, kamu jangan takut. Kamu jangan bimbang. Aku menyertai kamu. Dan aku akan memegang tanganmu dengan tanganku yang membawa kemenangan. Apa yang ditulis ini sesudah Yesaya 40. Bahwa jalan sudah diluruskan. Yesus sudah mengakui dosa kita menjadi dosanya. Sehingga kalau kita mengerti pemulihan yang memerdekakan, yang dari Tuhan, El Yasib,
Dia membangun pintu gerbang domba supaya korban itu dapat diterima. Dan korban itu bisa dikorbankan. Dan Yesus katakan, akulah pintu. Karena pintu gerbang domba itu adalah dia sendiri. Sehingga domba Bapa bisa masuk untuk dikorbankan, mati. Supaya kita domba-domba yang dulunya bukan dombanya dia. Dari ujung-ujung bumi sekarang bisa masuk bukan untuk mati. Untuk hidup dan mempersembahkan hidup bagi kemuliaan Bapa. Supaya kita hari ini mengerti, jangan pernah takut. Jangan pernah bimbang. Bersukacitalah. Pemulihan itu sudah datang. Dan pemulihan itu memerdekakan kamu. Menjadikan kamu dan saya ciptaan yang baru. Nah, di dalam Yohanes pada pasalnya yang ke-15. Ketika Yesus bersama murid-murid makan yang terakhir. Last Supper. Kalau kamu tahu Last Supper, pernah nonton film-film yang ada eksekusi hukuman mati. Setiap orang yang mau dihukum mati, malamnya sebelum besoknya dihukum, ditanya, kamu mau makan apa? Gitu, Last Supper. Jadi dia makan terakhir, boleh pesan apa aja yang enak-enak. Mau dari ujung bumi dimanapun akan dicariin. Untuk orang itu, sebelum dia dibunuh. Yesus sebelum dia dihukum mati, Yesus bukan dihukum mati. Yesus menyerahkan dirinya untuk mati atas kehendak Bapa. Yesus bukan minta makan enak, Yesus memberikan makanan yang paling dahsyat bagi kita di bumi ini. Yaitu apa? Tubuhnya, darahnya, itu disebut Last Supper. Jadi kalau orang gak ngerti, gak paham bahwa itu sekedar ritual. No, itu bukan ritual, itu benar-benar warisan. Suatu warisan. Suatu warisan yang Tuhan mau kita bawa sebagai berita. Makanya dikatakan dibangunlah gerbang domba, kemudian gerbang Mea, kemudian sampai ke gerbang Hananael. El meaning God, Elohim God. Hanan dari Hanan artinya apa? Grace. Jadi apa? Kasih karunia yang berasal dari Bapa. Jadi semua yang diceritakan Nehemia ini tentang pemulihan yang dari Bapa, yang adalah anugerah, freely gift diberikan kepadamu. Dengan cara apa? Yesus harus mati supaya kita hidup. Yesus jadi dosa supaya kita menjadi kudus. Yesus menanggung segala kutuk supaya kita bebas dari segala kutuk. Haleluya! Itu sebabnya di tengah pandemi ini sekalipun, percayalah, ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kamu dan saya. Nah, ketika Tuhan Yesus memberikan tubuh dan darahnya di dalam Yohanes, itu Yohanes 13, 14, 15, 16. Yohanes 17 Tuhan Yesus doa, Yohanes 18 dia ke Taman Getsemani. Nah, di Yohanes pasal 15 pada ayat 25 dikatakan demikian. Mari kita baca, demikian firman-Nya. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jadi waktu Tuhan katakan inilah tubuhku, inilah darahku, kemudian dia ngajar, salah satu bagian pengajaran ini. Mereka membenci aku tanpa alasan. Kalau kamu ada Alkitab buku, kamu lihat catatan kaki. Catatan kakinya menunjuk kepada Mazmur 69 ayat 5. Jadi yang Tuhan Yesus ucapkan itu bagian dari Mazmur 69 ayat 5. Mari kita lihat Mazmur 69 ayat 5. Demikian firman-Nya. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan itu dikutip. Tapi sebenarnya ayat itu satu kesatuan tulisan Mazmur. Ujungnya, aku dipaksa untuk mengembalikan. Teks Inggrisnya, to restore, untuk memulihkan apa yang tidak kurampas. Kalau engkau mengerti kebenaran ini, Nehemia, inilah yang menyenangkan Bapa. Jika engkau percaya karena korban Yesus, kamu harus pulih. Karena Yesus telah dihancurkan. Kamu harus sembuh. Karena Yesus sudah dicambuk. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kamu harus diberkati. Karena segala kutuk sudah ditanggung. Dan kamu dan saya hidup kekal. Karena dia telah mati dan bangkit bagi kamu. Hanya di dalam Yesus Kristus kamu memperoleh pemulihan yang sempurna. Dan hanya di dalam Yesus Kristus kamu menerima pemulihan yang memerdekakan.
Inilah kasih Bapa. Bapa sangat mengasihi kamu, mengasihi saya. Itu sebabnya dia hanya bisa nyaman kalau dosa selesai. Dan bagaimana dia menyelesaikannya? Bagaimana dia memulihkannya? Ini cara dia memulihkan. Dia beri jalan untuk kita menerima tubuh dan darah Yesus. Untuk kita menerima anugerah keselamatan. Sehingga kita sekarang bisa mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Untuk kita bisa memberitakan kabar baik itu. Kabar Hanan Nael. Kabar tentang kasih karunia Bapa. Yesus telah dihancurkan supaya kamu pulih. Yesus sudah mati supaya kamu hidup. Yesus sudah menjadi miskin supaya oleh kemiskinan dan kekayaan kamu menjadi kaya raya, diberkati dalam Yesus Kristus. Marilah kita bangkit berdiri. Masing-masing boleh berdoa secara pribadi, renungkan kebenaran ini. Kita hanya benar-benar merdeka jika kita memperoleh pemulihan di dalam Kristus Yesus. Terpujilah Bapa. Terima kasih Yesus. Mari angkat tangan kita, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Bapakku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Mari bersyukur. Terima kasih Yesus. Jangan takut lagi, jangan bimbang lagi. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Oh, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dengan hati yang menyembah, kita angkat roti saja, menerima tubuh Yesus Kristus. Karena pemulihan yang memberikan kepada kita kemerdekaan yang sempurna. Pemulihan yang memerdekakan kita hanya dari Yesus Kristus yang memberikan tubuh dan darahnya, anak domba Bapa yang telah dikorbankan. Percayalah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Segala dosa kita telah diampuni, kita telah dibenarkan, disucikan, menerima kemuliaan. Dan Bapa telah menerima comfort, menerima ketenangan. Bapa bersuka cita karena kita menjadi percaya. Sebagaimana perkataan Tuhan Yesus, di atas kayu salib semua sudah selesai. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita telah disembuhkan, menjadi sembuh, diberkati, bebas dari kutuk. Hidup di dalam segala kelimpahan karena iman. Roh Kudus berdiam di dalam kita. Kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan karena Yesus. Dan inilah kehendak Bapa, terimalah. Kita menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan sukacita, makanlah, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat cawan ini, kita bersyukur. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus kita telah menerima perjanjian yang baru dan kekal. Kita menerima pengampunan dosa dan penebusan yang kekal. Kita menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus kita menerima perlindungan yang sempurna. Kita semua dijaga malaikat, dipagari, dilindungi, dijauhkan dari COVID-19, varian apapun. Bahkan Tuhan mengirim malaikat dan semua perlindungan lebih banyak daripada virus-virus. Agar dimanapun kami melangkah, perlindungan-Mu seperti pagar dan benteng yang berapi, yang membakar semua virus-virus dan menghancurkan kekuatan si jahat. Agar kami semua diluputkan dan diselamatkan. Dan semua yang sakit, yang tertular, yang terpapar, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa memberi penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang kehilangan. Dan Bapa memberikan kekuatan fisik dan imunitas bagi semua pelayan-pelayan, tenaga-tenaga kesehatan, dokter-dokter, dan semua pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal. Karena kerelaan mereka melayani sesama. Dan oleh darah Yesus kami bersyukur kami semua menjadi satu, tubuh Kristus yang esa. Mempelai Tuhan yang suci, yang kudus. Kami semua akan diangkat di dalam kemuliaan pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terimalah, minumlah, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada minyak di tangan saudara, minyak zaitun ini dikuduskan sebagai tanda kesukaan dan tanda kemuliaan melebihi teman-teman sekutu. Dan kita bersyukur Roh Kudus berdiam di dalam kita, mengurapi kita, menuntun, memimpin kita. Dan biarlah di dalam pengurapannya kita bisa melihat kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, mujizat serta berkat di dalam setiap langkah kehidupan kita karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita terima dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan. Kita semua telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur, kita juga telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita menerima pengampunannya, penebusannya di atas kayu salib. Kita percaya hari-hari yang kita lewati ke depan, di mana kita akan berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati saudara. Sebelum kita memberi, kita akan berdoa lebih dulu. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah memberkati kami. Dan kami bawa persembahan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap persembahan yang diberi dengan iman percaya. Hari ini Tuhan Yesus, Engkau berkenan menerimanya. Dan kami percaya Engkau akan melipat gandakan persembahan-persembahan kami. Karena di dalam nama Yesus kami tidak akan kekurangan. Di dalam nama Yesus kami akan diberkati berkelimpahan. Dan siapapun yang memberi, kami percaya dengan sukacita Engkau perhitungkan semua itu menjadi kebenaran di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah Tuhan, kuduskanlah setiap persembahan kami. Haleluya. Amin. Tiada yang ku ingin
surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Yesus sumber buatku, Yesus sumber buatku, Yesus sumber buatku dan bagianku selamanya. Yesus sumber buatku, Yesus sumber buatku, Yesus sumber buatku dan bagianku selamanya. Yesus sumber buatku, Yesus sumber buatku, Yesus sumber buatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, persembahan ini akan kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Puji Tuhan. Sebelum kita terima doa berkat, saya mengundang saudara untuk berdoa mengucap syukur buat ibadah yang telah kita lakukan bersama-sama. Mari saya undang untuk berdoa. Bapak, terima kasih untuk fellowship yang luar biasa. Oleh Roh Kudus kami semua telah diurapi dan kami percaya kami telah mengenal Bapa yang benar lewat firman-Mu dan Yesus Kristus yang Kau utus, dan hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami bersyukur ya Bapa, kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu di akhir zaman. Bapa, terima kasih kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Terima kasih Bapa, kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran untuk menerima kasih-Mu yang sempurna. Dan kami menjadi saksi-Mu hidup untuk memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanyalah bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri, kita akan terima berkat. Kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita, memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya. Amin. Yesus sumber